Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam bab Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karimi wa Sunnati Sahihatil Mutahharah. Masuk pada pembatal yang ke-12, Ityanul Kuhan wal Arafin, mendatangi dukun atau paranormal. Itu bisa membatalkan amal. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhahullah ta'ala, Sona'atu tanjim allati madmunaha al-istidlalu bil ahwalil falakiyati alal hawadisil ardiyah walati yud'a arbabuha annahum ya'lamuna ilma ma waqa'a wa ma lam yaqa' muharramatun bil kitabi wa sunnah wa ittifaqil a'immati. Perbuatan perbintangan, ya, yang kandungannya itu menunjukkan keadaan falakiyah, jadi kejadian bintang-bintang di langit, itu sebagai petunjuk tentang kejadian di muka bumi. Nanti kalau muncul bintang ini akan ada kejadian ini, muncul bintang ini nanti akan ada kejadian ini. Itu perbuatan, ya, perbintangan, ahli bintang, ahli nujum, yang penyembahnya itu mendakwa bahwasanya mereka itu mengetahui apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Jamaah yang saya hormati, seperti itu haram berdasarkan Quran, sunnah, kesepakatan para imam. Itu hukumnya haram. Kenapa? Pertama, kejadian bintang itu tidak memberikan pengaruh kepada kejadian di muka bumi. Sudah berlalu, fungsi bintang itu ada 3. Kata para ulama, siapa yang menjelaskan bintang memiliki fungsi lebih dari 3 itu, sungguh dia telah keliru. Pertama, hiasan langit. Zayyannas sama'ad dunya bimasabih. Kedua, pelempar syaitan. Ketiga, petunjuk arah bagi orang yang tersesat di darat maupun di laut. Itu fungsi bintang. Tapi kalau seseorang meyakini nanti bintang ini muncul akan ada kejadian ini,
diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, sungguh dia telah keliru. Ini saudaraku yang saya hormati, pertama seperti itu. Yang kedua, kesalahannya adalah kenapa diharamkan? Karena meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kan kalau bukan sebab secara syar'i atau secara kauni, diyakini sebagai sebab, itu syirik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa diharamkan menurut Quran Sunnah, kesepakatan para imam? Karena perkara yang akan datang itu ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti 5 perkara. Tadi malam hadisnya kita baca, ketika Nabi SAW ditanya, apakah ada sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya? Maka Nabi mengatakan, ada 5 perkara yang la ya'lamuha illallah, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Hari kiamat. Yang kedua, hujan yang mendatangkan kebaikan. Ya, al-ghais, hujan yang mendatangkan kebaikan, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ketiga, apa yang terjadi dalam rahim. Di rahim kita 40 hari yang ketiga diutus malaikat, ditiupkan roh, ditetapkan rizki ajal. Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempatnya, itu perkara esok hari. Itu rahasia Allah. Yang kelima, tentang di bumi mana seseorang itu mati, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya haram. Kalau seorang meyakini ahli perbintangan, ahli nujum, tukang ramal, dukun semisalnya, diyakini mengetahui ilma ma waqa'a wa ma lam yaqa', apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi, diyakini, maka itu satu perkara yang haram. Ini wallahu ta'ala alam, pendahuluan penulis. Kemudian waqad haramal islamu hulwanal kahin wa huwa ma yata'atahu al munajjim wa daribul hasa wal hattu birramal wa qari'ul pinjan. Maka sungguh Islam telah mengharamkan upah perdukunan. Hukumnya haram. Walaupun kalau di masyarakat kita itu dengan 2 bahasa. Bahasa pertama, moh diwehi duit. Dukune moh ora doyan duit. Ya, tapi gula teh gelem. Ya, kalau sana itu lah ngopo wae duit ora. Ngamplopi ora gelem. Ya, cuman maunya kalau dukun zaman dahulu itu rokok kebu 2 bungkus. Ya, sama nanti gula teh. Zaman sarmati sama saja. Bahasa yang kedua, duit. Tapi bukan upah. Wah, kita nggak nerima upah ini. Tapi mahar. Bahasanya mahar. Niki mahari pinten, ya padha duit ya. Di dalam syariat kita upah perdukunan haram. Apa yang diambil oleh orang yang mengadakan praktek ramalan dan yang semisalnya, itu hukumnya haram. Orang yang misalnya memukul hasa, nanti ramalan-ramalan itu dengan memukul kerikil, dengan menggaris-garis, dengan membaca cangkir. Ya, kalau ramalan sudah komplit sekali. Di negeri kita itu diramal itu bisa dengan nomor HP. Bisa dengan garis di tangan. Bisa dengan andeng-andeng. Saya pernah kasih contoh, kalau orang perempuan misalkan, anggere andeng-andengin yang lambe itu mesti kakean cangkem katanya. Ya. Lah itu kan namanya soudon ya, soudon. Soudon itu kental sekali. Itu bisa diramal. Lahir weton itu bisa diramal. Semuanya saudaraku yang saya hormati haram upah perdukunan. Demikian pula wa kadzalika haramal ittisala bihim ala kafatil wujuh illa ayatiyahumul muslim nahiyan zajiran amuran bil ma'ruf nahiyan anil munkar. Kama sona Rasul SAW
ma'a Ibni Sayyad al-Yahudi. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, demikian pula haram berhubungan dengan mereka. Dengan seluruh sisinya. Itu hukumnya haram. Nganter? Nggak boleh. Mas nyuwun tulung itu. Ngopo? Terke nggone Mbah Adoh. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya sing dosa kono, saya cuman ngeterke. Itu haram. Kemudian memfasilitasi untuk lahan parkir. Di daerah mana itu saya sempat lewat itu ramai sekali. Itu kok ramai tuh itu. Itu dukun tiban. Kita persiapkan parkir. Ya, kalau ramai ya memang lumayan. Satu mobil apa mana orang datang ke dukun itu bahasa kita dikeprok parkir piro gelem ae ya. Ya. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Mempersiapkan ubo rampe. Itu ubo rampe ini apa toh? Oh, biasa nih. Jadi syarat-syaratnya itu ada nanti kembang mawar, menyan, semisalnya. Kemudian seseorang berkeyakinan, oh seperti itu haram. Tapi saya kan cuma ngedoli menyan. Salah tinggu kesirikan. Lah emang menyan untuk apa kalau bukan untuk kesirikan? Kembang setaman untuk apa kalau bukan untuk kesirikan? Semua sarana yang mengantarkan kepada perdukunan itu tidak diperbolehkan. Karena nanti dihitung tahun alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saudara yang saya hormati, haram. Kemudian contoh yang lain. Wasilah yang membawa kepada perdukunan, kepada ramalan. Meyakini menghidupkan tempat-tempat yang dianggap keramat. Di negeri kita itu, kalau ada tempat petilasan. Itu dulu ya sebelum jadi raja itu pernah bertapa di sini. Akhirnya orang berbondong-bondong. Gelem topo ning kono dadi raja. Berarti saya kalau bertapa di situ engko iso dadi raja. Raja sak jam. Raja sak jam itu dadi manten ya. Ya, di manten koyo raja sak jam. Saudara yang saya hormati, itu diopeni, diuri-uri, itu juga termasuk hukumnya haram. Semua wasilah kepada kesyirikan haram. Ya. Tidak diperbolehkan seseorang untuk berhubungan dengan semua sisi perdukunan ramalan. Kecuali seorang muslim, kalau dia datang kepada mereka, nahiyan, zajiran, dalam rangka melarang, dalam rangka mengingatkan. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, boleh. Ngoro, kon dukun, ini praktekmu buat tutup, apa tak obong omahmu, misalkan. Ya, ini ya cuma sekedar nakut-nakuti. Nanti kalau sudah berkaitan dengan seperti itu di negeri kita jadi masalah. Sekedar nakut-nakuti, kita sampaikan kamu bubaro. Ini merusak akidah Islam. Saudaraku yang saya hormati, boleh. Berarti kedatangan dia kepada dukun bolehnya cuman nahyan anil mungkar, amuran bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini saudara yang saya hormati supaya seseorang hati-hati. Ya, seorang hati-hati berkaitan tentang perdukunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Ibnu Sayyad al-Yahudi. Yang Ibnu Sayyad al-Yahudi ini sampai ada yang mengatakan Dajjal. Di masa Nabi SAW. Didatangi. Tapi Nabi mendatangi itu untuk membuktikan kedustaannya. Sampai coba baca apa yang ada dalam hati saya. Nggak bisa baca itu. Cuman duk-duk. Ya. Kabut-kabut. Gelap. Nggak bisa baca. Oh, kemampuanmu tidak melebihi dari seorang dukun. Jamaah yang hormati seperti itu. Ya. Waqat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam man atahum wa sa'alahum bi adami qabuli salatihi arba'ina yauman. Sungguh Nabi memberikan ancaman. Siapa yang datang kepada dukun, tanya. Sekedar tanya itu. Sekedar tanya. Belum membenarkan. Itu sholatnya 40 hari, 40 malam. Enggak diterima.
Kalau sholat 40 hari, sehari semalam 5 kali. 4 kali 5, piro coba? Ya, 200 kali sholat. Ya, itu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari. Menunjukkan kerasnya. Berarti kalau kita terapkan seperti ini di masa sekarang, banyak kaum muslimin yang sholatnya rati tompo. Mereka sholat, tapi kepada dukun, kepada ramal, semangat. Mau bangun rumah. Tanya, Mbah kira-kira tahun niki dino sing apik nggo ngedekne omah itu apa? Tanya, sekedar tanya itu. Ya, saya kapan itu tahu ada orang mau bangun rumah itu seperti itu. Jadi takok saya, lagi nganyai omah kapan? So, tanggal piro gitu loh. Tanggal piro. Lah nganyai omah kok kabeh cepak kok datang goleki tanggal. Katanya Mbah Dukune ra oleh gitu. Ya, tanya Mbah Dukune enggak boleh ojo anyai sasiki, sasi ngarep. Akhirnya tukangnya ngomong, wis saya dianyai wae. Dianyai wae. Akhirnya dianyai dukune moro nesu-nesu itu. Ya, saudaraku yang saya hormati, coba sekedar tanya belum membenarkan itu sudah sholatnya 40 hari enggak diterima. Orang awam mau nikah. Anak saya sudah dapat jodoh, mau nikah. Kapan ini? Sik golek dino sing apik. Golek dino sing apik. Mau buka toko semuanya. Iya, merintis usaha semuanya. Cari hari yang baik. Tapi tanyanya kepada dukun, kepada paranormal. Kepada tukang ramal. Kata Nabi SAW, man ata arafa fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada araf, dukun, paranormal, tukang ramal, tanya tentang sesuatu, nggak diterima sholatnya 40 hari. Ini menunjukkan pembatal amalan itu datang kepada dukun. Datang kepada dukun. Ini harus dikerasi, ditegasi. Karena masyarakat kita masih kental. Apalagi nanti akan disebutkan yang menjadikan kita sedih, di masa sekarang dukun itu dianggap karomah. Dukun itu dianggap karomah. Jadi kalau nanti akan ada kejadian ini di tahun ini, wah itu wali. Langsung dianggap wali. Kan masyarakat kita, kadang kalau orang punya kemampuan seperti itu, langsung wali. Tukang sihir itu dianggap wali. Itu musibahnya berlipat. Musibahnya berlipat. Nanti kalau kita ingatkan, ini musi wali. Musi wali. Padahal keras ancamannya. Hadal wa'idu liman atahum wasa'alahum. Ini ancaman bagi orang yang datang dan bertanya. Jadi ancaman tidak diterima sholat itu cuman teko-takok. Cuman teko-takok. Walakinalladzi yusaddiquhum fa innahu kafirun bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Tapi kalau membenarkan teko-takok sodak taya dukun. Dia katakan, benar kamu wahai Mbah Dukun. Tukang ramal, benar kamu. Jamaah hormati, sama dengan kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau orang enggak mengimani Quran, jelas kafir. Jelas kafir. Jangankan sak Quran, sak surat. Jadi semua surat ini saya imani, kecuali surat Al-Kafirun misalkan. Kafir itu. Jangankan satu surat, satu ayat. Jangankan satu ayat, satu huruf. Nun. Saya enggak percaya ini. Ini bisa kafir ini. Jamaah hormati, keras ancamannya kalau seseorang datang kepada dukun, tanya, membenarkan. Kata Nabi SAW, mana ta'arafan aw kahinan fasadaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa yang datang kepada araf, kepada tukang ramal, kepada dukun, membenarkan apa yang diucapkan, sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dianggap mengkafiri Al-Quran? Karena Al-Quran itu menjelaskan perkara gaib yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran
itu memerintahkan kita kufur kepada taghut. Famay yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada taghut? Kufur kepada taghut. Taghut itu siapa? Salah satunya kuhan, perdukunan, ramalan dan yang semisalnya. Itu salah satu daripada taghut. Ahli muslim wafaqakallahu lima yuhibbu wa yardha. Hadza halus sa'ili. Fakaifal mas'ul. Saudaraku muslim, semoga Allah memberikan taufik kepadamu pada apa yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ini keadaan orang yang bertanya. Kalau tanya saja demikian keras ancamannya, apa meneh sing ditakoi? Tanya saja haram ya. Apalagi lah gawean jenengan apa? Anu Mas, kula gawean niku membantu semua masalah manusia. Kan dukun itu semua masalah manusia katanya bisa loh. Enten masalah nopo? Asmara niku bojo kula niku sakniki kecantol kalih tiyang sanes wis rene. Ya, datangi. Masalah nopo? Usaha kula niku bubruk niku sudah ke sini. Masalah nopo? Sakit itu. Jadi dokter itu semua lepas tangan. Dokter ya. Saya pernah cerita, saya dulu kenal dengan ya teman-teman yang ngaji kuliah di kedokteran. Buku ini itu kuanjali segini-gini nih. Itu diwaca itu. Lah kuliah tahun-tahunan tentang kesehatan saja. Sudah saya untuk penyakit Anda mohon maaf. Enggak mampu. Apa kata dukun? Gorene. Apalagi coba? Masalah apapun ya, kowe kalah to karo kae gelut. Oh, kalah. Tenang, gorene. Sesuk wetenge mlembung, bledos, mati. Ya. Yeah. Sampai di truk-truk itu ono tulisan itu, cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Ya, alah, orang ngentek kemenyan sekepel katanya. Saudara yang saya hormati, ini mengerikan sekali. Kalau tanya saja ancamannya demikian keras, fakai fal mas'ul. Bagaimana tentang orang yang ditanya? Bagaimana tentang orang yang ditanya? Ya, lebih keras. Wa in ta'jabu. Ya muslim ya Abdallah, fa'ajib iddi'a'u ba'din nas annama yaf'alu ha'ula'il kuhan wal arafun karomatin. Ya, kalau kamu heran, wahai muslim, wahai hamba Allah, jadi kalau kamu itu heran, tanya saja sudah demikian keras, apa meneh dadi dukun? Itu sudah, ya. Lebih keras lagi. Maka yang lebih membuat heran itu dakwaan sebagian manusia. Apa yang dilakukan oleh kuhan, dukun, tukang ramal dan yang semisalnya itu dianggap karomah. Dianggap karomah. Kayak yang kemarin rame itu namanya Gus Samsudin. Ya, jadab. Ya, itu wali itu. Itu saya lihat ya, komentar orang-orang sing cinta itu, sabar Gus, resiko katanya. Masih ada yang bela nih itu. Dianggap wali coba. Dianggap karomah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya untuk membuktikan kebenaran yang dia bawa. Apa ora parah? Nah, siapa yang punya keyakinan seperti itu? Ya gur kelompok kuwi. Kelompok kuwi. Sing wingi koncone yang baik itu ngomong, ibu-ibu jangan pengajian. Ya, wis koncone itu, bolone itu. Saudara yang saya hormati, karomah para wali, sementara dukun. Kan di kalangan mereka itu, kalau wali itu mesti sing aneh-aneh. Padahal kalau wali dalam tinjauan Quran, wali itu adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mukmin bertakwa, itu wali Allah. Tapi dalam pandangan mereka, wali itu kalau orang memiliki kemampuan luar biasa, khawarikul adah. Khawarikul adah itu baru dianggap wali. Misalkan apa? Wis bongsone aneh-aneh itu. Salat neng dhuwur godhong gedang. Ya. Itu wali itu. Ya, jadi ngerti-ngerti salat Tuhan neng dhuwur. Wah, iki wali iki. Padahal apa Rasul kasih contoh?
kurang gawean men ya. Tapi kalau disampaikan apa Rasul kasih contoh, ya zaman Nabi ono godhong gedang, ono godhong kurma. Ya, lah memang Nabi sholat di atas pelepah kurma yang dhuwur gitu. Wih, Rasulullah sholat yang dhuwur gitu. Rasul mengajarkan sholat itu berjamaah di masjid. Ya, mereka punya anggapan ini wali Jumatan yang Mekah. Rasul gitu. Ketika di Madinah itu sih kaum muslimin, saya tak Mekah sholatnya gitu. Enggak itu. Saudara yang saya hormati, pokoknya kalau ada perkara-perkara yang aneh-aneh langsung dianggap wali. Itu wali kok. Rambutnya gondrong gitu, gunting orang sing tedas. Jadi gunting itu, wah, ini kawat apa rambut ini? Ya. Yeah. Saudara yang saya hormati, Rasul rambutnya nggak tedas dengan gunting. Rasul itu rambutnya dipotong, mempan itu. Ya. Yeah. Wali itu kalau dianggap sudah itu. Biacok itu rak tedas itu. Ya, boy, buacok sama ya tajamnya kayak apa? Orang mempan. Tapi bareng ditantang wes, saiki silet wae. Rasa pedang-pedangan, silet, set gitu tok. Mau? Mungkin mau sekian juta wes. Tok nih gitu. Gelem tenan apa ora? Ternyata nggak bisa itu. Jin melayu. Berarti jin itu takut dengan syuting ya. Syuting itu wedi. Jamaah hormati, apa Nabi seperti itu? Nabi tidak seperti itu. Maka luruskan pemahaman di tengah masyarakat siapa wali. Sampai Syekhul Islam Taimiyah itu punya kitab Al-Furqan baina auliya Allah ya, wa auliya syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Jangan langsung ketika orang memiliki kemampuan di luar kebiasaan, ini wali ini. Ini musibah ini lebih keras. Musibah ini lebih keras. Saudara yang saya hormati, di masyarakat kita kental. Jadi kalau ada orang guru ngaji nggak punya karomah, nggak punya wali, udah ini mulai ya kudianan akhirnya ngaji ini perai. Loh, wali kok iso kudanan ya? Kalau wali itu kalau katanya ada yang menaungi, panas ada awan yang menaungi. Ya. Wali itu sudah, lungo itu sangune banyu tok ini, 4 motor. Kentian bensin sudah dicor banyu itu, masuk melaku itu. Ya, iso melaku. Jamaah yang hormati baru diyakini wali. Padahal sekali lagi kuhan itu dukun paranormal. Paranormal. Ya di negeri kita ada kok. Kiai Haji. Rasa disebut. Ya, jenenge sapa wae Kiai Haji. Itu sekarang rame. Wah ini nih, lihat ini. Ramalan KH ini, Kiai Haji ini semuanya terjadi. Baru ini yang belum. Presiden dari orang Cina urung ini. Jadi dintenteni. Ya. Saudara yang hormati, itu dianggap wali. Dianggap karomah. Innal karomata yajrihallahu ala yadi abdi soleh. Wala son'a lil abdi fiha. Wala kudrata bal innahu yakadu yufiha. Amma mudda'awul wilayati. Fa innahum yakulun utina ilmal ghaib ala ilmin indina. Wa warasna kabiran an kabirin. Sesungguhnya karomah yang Allah jalankan di hadapan hamba yang soleh itu bukan atas perbuatan hamba di dalamnya. Ya, kalau karomah itu nggak dipelajari, bukan dengan belajar. Piye? Ben iso mabur itu piye itu? Oh, kalau pengen bisa mabur, kowe kudu goleki susui angin katanya. Angin duwe susu itu. Ya, nanti ngendok apa ora? Itu ajian susui angin katanya. Saudara yang saya hormati, namanya karomah itu bukan perbuatan hamba. Tidak ada kemampuan. Innahu yakadu yukhfiha. Bahkan terkadang dirahasiakan. Nggak ada sama sekali kemampuan. Orang kadang kalau wali Allah punya karomah itu malah dideliki sini-sini. Pernah itu di masa dahulu sahabat-sahabat yang pasukan Muawiyah. Kendaraan mereka itu bisa berjalan di atas air. Onta-onta bisa berjalan di atas air. Sahabat yang hijrah ke kota Madinah, tahu-tahu ada timba turun dari langit ketika kehausan. Itu nyata. Ada seorang tabi'in misalkan. Itu termasuk karomah mereka.
dalam perjalanan, ontane mati ning dalan. Kita kalau perjalanan, ya, padahal zaman dulu tuh perjalanan itu sudah jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Kendaraan kita rusak, wis piye itu. Ya, sekarang isi telepon, zaman biyen arep telepon pakai apa? Keluntung susu itu terus dikasih tali itu. Tali ini pirang kilometer. Ya. Kan nggak mungkin bisa. Sudah berat. Akhirnya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hidupkan kendaraan saya ini biar mengantarkan kami pulang sampai rumah." Betul itu bisa hidup. Begitu sampai rumah, ngomong sama anaknya, "Le, pelanane kae dokno kae. Tugasnya wis rampung." Mati itu. Ya. Pendonga ini tekan ngomah ora, "Ya Allah, hidupkan terus alawase." Karomah para wali nyata. Tapi saudara yang saya hormati, bukan atas perbuatan. Bukan atas proses latihan. Kan kalau orang sekarang, jenengan rambutnya diketok ora tedes itu. Wah, iki tirakate abot le. Tirakate abot. Kalau tirakate abot itu berarti sihir. Karena didapat dengan proses belajar. Jadi ada. Saudara yang saya hormati, mereka itu dengan proses belajar supaya memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan orang-orang yang mendakwah, mereka itu wali. Mereka mengatakan kami diberikan ilmu gaib. Kalau istilah mereka, kami itu memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni. Kalau istilah mereka, kami itu belajar dari Nabi Khidir. Lah ketemu meneng di pantai selatan. Ya, jadi Nabi Khidir itu dulu kan dicari Nabi Musa dalam pertemuan dua laut. Terus saiki pindah neng pantai selatan. Nabi Khidir. Kalau berdasarkan hadis, usia orang-orang terdahulu itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Tapi mereka meyakini masih mendakwah seperti itu. Mendakwah seperti itu. Saudara yang saya hormati, kalau nggak wawarasna hu kabiran an kabirin. Kami warisi ilmu kami itu dari pembesar dari pembesar. Terus turun temurun. Jadi punak sanad. Yang sanadnya itu mutasil, sambung terus. Ya, sambung terus. Apalagi kalau sekarang Yaman. Yaman itu katanya negeri wali. Negeri wali. Ya sudah, kalau sudah dari sana itu sudah. Itu sudah wali itu. Hati-hati. Saudara yang saya hormati, ini musibah yang kedua. Musibah pertama, tanya. Itu sudah haram. Kemudian ditanyai. Belajar perdukunan haram. Paling parah lagi, dukun dianggap wali. Kenapa parah? Ini namanya subuhat. Kerancuan ini. Ya, kalau sesuatu yang salah dipahami salah, mending. Pelacuran itu piye to hukumnya? Haram, Mas. Ya. Tapi kok masih ada orang yang datang itu? Masih ada orang yang datang, tapi yakini haram. Jelas. Tapi kalau sesuatu yang batil diyakini hak, ini berbahaya sekali. Wahadaron wahaddar ayyuhal muslim anta tial kuhan wal arafin wal munajjimin. Maka wahai muslim, hati-hati kamu, waspada dari mendatangi dukun, paranormal, ahli perbintangan. Tukang ramal, hati-hati itu. Makanya kita baca buku yang membahas tentang ramalan, nggak boleh. Ramalan itu ada Primbon Betal Jemur. Ya, itu ada Primbon Betal Jemur. Itu buku-buku ramalan. Nggak boleh. Kalau dulu di koran, nggak tahu sekarang koran itu payu apa enggak ya. Dulu itu sudah, kalau esok itu wis maca koran karo ngopi gitu. Itu wong sing uripe wis kepenak. Jadi ning halaman itu ngrungokne apa? Kutut ya sama ngopi maca koran tuh. Bapak teng pundi? Ah, Bapak nembe maos koran. Iku iso nguripe kepenak itu. Iya. Itu dulu ada rubrik. Salah satu rubriknya itu ramalan. Entah weton, entah apa itu. Itu membaca seperti itu enggak boleh. Baca seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau Jawa, ramalan Raden Ngabai Ronggo Warsito. Itu nanti diramal. Kamu lahirnya apa? Oh, saya lahirnya Ngatpaing. Diramal nanti watake halus. Ning nesu medeni. Ya. Wonge lomo misalkan. Itu diramal di situ.
Nah ini biasanya dipakai patokan orang untuk menjodohkan. Menjodohkan itu misalnya ini dengan ini sifatnya geni, ini sifatnya air, cocok lah. Tapi kalau geni ketemu geni, kobongan ini. Ya, saudara yang saya hormati, seperti itu. Seperti itu, moco nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berpengaruh. Kayak sekarang, ramalan perbintangan. Bintangmu apa? Leo. Ya, bintang Leo 2023. Ya, ekonomi lancar. Asmara tersendat-sendat. Itu begitu moco. Tenan nih. Jadi dodolan rame, gawean rame. Bojoku nesu terus itu. Akhirnya apa? Muncul keyakinan. Makanya sama sekali tidak diperbolehkan. Ayuhal muslim anta'tiyal kuhan wal arafin wal munajimin. Wa'lam anna musyriki Quraisyin kanu fi syada'idi yuhlisuna lillahi fid du'a kama ahbarallahu anhum. Nah ini sekarang dikasih contoh. Bahayanya perdukunan ramalan di masa sekarang. Ketahuilah orang musyrik Arab itu dahulu ketika dalam kondisi syada'id, sempit. Itu mereka mengikhlaskan kepada Allah doa. Jadi kalau mendapatkan musibah, doanya sama Allah. Fa'idha raqibul fil fulhi da'awullaha muhlisina lahuddin. Ketika mereka naik kapal. Diterangkan dalam tafsir itu naik kapal. Nggak tahu arah. Hujannya itu ekstrim. Ya, hujannya ekstrim. Kemudian apa lagi? Ombaknya besar. Anginnya kencang. Itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika selamat sampai di daratan, hilang apa yang mereka seru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali syirik. Tapi dari satu sisi, orang musyrik zaman dahulu masih mending. Ketika susah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika susah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang sekarang, susah, senang, tetap syirik. Ketika susah, sakit nggak kunjung sembuh. Wis rono morong nggon dukun. Ya takok. Ya, di sana itu ada orang pintar. Bahkan saya grup mana itu saya pernah baca, lur, endi sing ana wong pinter sing ampuh tenan. Ya, itu komentar itu juga banyak itu. Anu Mas, mriko Mas, daerah mriko enten jenenge Mbah iki. Disebutke itu. Ya. Bahkan saya pernah ketemu sendiri. Di Tawangmangu itu ada orang yang suka pengajian. Wis pengajian. Dia itu sampai duwe dukun rahasia itu. Jadi yang jenengan kersa nggih mengke kula terke teng daerah Jawa Timur. Nggih lah sangune napa? Sangune niku namung niku wae. Kasih uang enggak mau. Ya, tapi gula teh gelem misalnya itu. Ya, duit mau haram bagi mereka katanya. Ning diwehi mahar. Mahare napa? Ya padha duit. Iya, itu niki rahasia loh, ampun cerita-cerita niku anu kula niku. Nggih, langganan kula. Sampai seperti itu. Susah senang mereka kembali kepada kesyirikan. Orang sekarang kan berarti lebih parah. Lebih parah. Kemusyrikan di masa sekarang lebih parah. Walakin wa asafah. Alangkah menyedihkan. Katsiran mimma yadil Islam. Yatrukunallah fi syada'id. Wa yuwalluna wujuhahum satra buyutil kuhan wa yulji'una lil arafin. Yang membuat kita sedih, banyak dari orang yang mendakwa Islam persis plek di negeri kita. Mereka tinggalkan Allah ketika susah. Mereka arahkan wajah-wajah mereka itu ke arah rumah dukun, bersandar kepada dukun paranormal, tukang ramal. Yeah. Berarti kalau ditimbang mending wong musik zaman biyen ya. Tapi tetap musyrik. Tapi dari satu sisi mereka ketika susah masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi mending. Wong jangankan itu, tadi pagi baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang zaman dahulu itu faham itu la ilaha illallah. Karenanya orang zaman dahulu ketika diminta mengucapkan la ilaha illallah enggak gampang. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi ucapkan la ilaha illallah kalian untung. Apa langsung ucap? Enggak mau kok. Contohnya Abu Thalib.
Abu Thalib sakit keras. Suruh ngucap seperti itu. Kata Nabi, kalimatan ahaju biha indallah. Satu kata yang aku nanti akan berhujah di hadapan Allah. Gak mau itu. Tapi kalau orang sekarang, la ilaha illallah wasis. Ini sampai gede-gede. La ilaha. Mantap ya. Tapi kesirikan jalan terus. Kenapa? Gak paham maknanya. Kalau paham maknanya, sudah la ilaha illallah. Berarti semua sesembahan di muka bumi salah, batil. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini saudara yang saya hormati, kesedihan di atas kesedihan. Berarti kalau disimpulkan, ancaman keras berkaitan dengan perdukunan itu, saudara yang saya hormati, musibah di masa sekarang 4. Sing tako, saabrek. Laris itu. Yang ditanyai banyak. Jadi sampai menerima ya, murid-murid calon dukun, ya rame itu. Ya. Yang ketiga, apa kerusakannya? Dianggap wali. Yang keempat, ketika susah dijadikan sebagai tempat mengatasi masalah tanpa masalah. Ngalah ke penggadean ya. Ngalah ke penggadean. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Dukun, masalahnya nopo? Niki. Ya. Jamin hormati, ini pembatal yang ke 14. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembatal yang ke-13. Jadi yang ke-12 berarti. Ya. Pembatal seterusnya nanti durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita dihindarkan dari semua bentuk perdukunan, ramalan dan semuanya. Karena itu akan menjadikan amalan kita tertolak. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.